Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adha dengan NIM G701-21069. Saya adalah mahasiswa farmasi dari Fakultas FMIPA, Universitas Tadulako. Saya dari kelas A, dan video ini merupakan video dari mata kuliah Kimia Medisinal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmasetika, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik dari senyawa metformin. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita bahas apa itu metformin. Metformin adalah obat antidiabetes yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah pada pasien dengan diabetes tipe 2. Obat ini bekerja dengan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, sehingga membantu tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien. Metformin juga dapat mengurangi produksi glukosa oleh hati dan menurunkan penyerapan glukosa dari saluran pencernaan. Selain itu, metformin juga dapat digunakan dalam pengobatan sindrom ovarium polikistik atau PCOS, suatu kondisi hormonal yang dapat menyebabkan gangguan menstruasi, kesulitan hamil, dan gejala lainnya. Pada PCOS, metformin dapat membantu mengendalikan kadar insulin dan menormalkan siklus menstruasi. Metformin biasanya diberikan secara oral dalam bentuk tablet atau larutan. Efek samping yang umum terjadi termasuk gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan perut kembung. Namun efek samping ini biasanya ringan dan dapat berkurang seiring waktu. Sebelum menggunakan metformin, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan dosis yang tepat dan memastikan bahwa obat ini aman untuk digunakan berdasarkan kondisi medis individual seseorang. Dokter juga dapat memantau respons terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis jika diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari tiap-tiap poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu farmasetika. Farmasetika adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang penyediaan, formulasi, karakterisasi, dan pengembangan obat. Ini mencakup proses pembuatan obat dari bahan mentah menjadi bentuk dosis yang dapat diberikan kepada pasien, serta penelitian tentang cara memperbaiki sifat fisik, kimia, dan farmakologis dari obat-obatan. Lalu ada farmakokinetik, di mana ini adalah studi tentang bagaimana tubuh manusia memproses obat setelah administrasi, termasuk penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ini juga melibatkan pemodelan matematika untuk memprediksi konsentrasi obat dalam darah dari waktu ke waktu, serta penggunaan informasi ini untuk merancang regimen dosis yang efektif dan aman. Lalu ada farmakodinamik. Ini adalah suatu studi tentang efek obat pada tubuh manusia, termasuk mekanisme aksi mereka, interaksi dengan target biologis, dan respon biologis yang dihasilkan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana obat mengubah fungsi sel, organ, dan sistem dalam tubuh, serta keragaman respons individual terhadap obat. Secara keseluruhan, ketiga bidang ini penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang obat-obatan dan penggunaannya dalam praktik klinis. Dalam memahami farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik, farmasis dapat merancang, meresepkan, dan memantau terapi obat yang dengan lebih efektif dan aman. Yang pertama akan kita bahas yaitu farmasetika dari metformin. Farmasetika metformin mencakup berbagai aspek yang terkait dengan formulasi, produksi, dan penggunaan obat metformin. Yang pertama yaitu bentuk sediaan. Metformin tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk tablet, kapsul, dan larutan oral. Pilihan bentuk sediaan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pasien, preferensi penggunaan, serta karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Yang kedua yaitu bahan baku. Proses formulasi metformin memerlukan pemilihan bahan baku berkualitas yang memenuhi standar farmasetika. Ini termasuk bahan aktif atau metformin hidroklorida, pengisi, pengikat, pelumas, dan bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai formulasi yang stabil dan efektif. Lalu yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi metformin harus mematuhi standar kualitas yang ketat sesuai dengan regulasi farmasetika. Ini termasuk langkah-langkah seperti pengukuran yang tepat dari bahan baku, formulasi yang akurat, dan proses manufaktur yang steril dan terkendali. Yang keempat yaitu stabilitas. Metformin harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga mempertahankan stabilitas kimianya selama masa simpan yang ditentukan. Stabilitas obat yang baik penting untuk memastikan bahwa efektivitas dan keamanan obat tetap terjaga selama penggunaan. Yang kelima yaitu pengemasan dan labeling. Setelah proses produksi, metformin dikemas dengan hati-hati dalam kemasan yang sesuai, seperti blister foil atau botol, dan diberi label dengan informasi yang jelas mengenai dosis, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan peringatan keselamatan yang relevan. Yang keenam yaitu dosis. Dosis metformin bervariasi tergantung pada kondisi klinis pasien, respon terhadap pengobatan, dan faktor-faktor lainnya. Dosis yang tepat harus ditentukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Yang ketujuh yaitu penyimpanan. Metformin harus disimpan pada suhu dan kondisi penyimpanan yang tepat untuk mempertahankan
stabilitas dan efektivitas obat. Ini termasuk penyimpanan pada suhu ruangan, terhindar dari paparan cahaya langsung, kelembapan, dan kondisi lingkungan lain yang merusak. Pemahaman yang baik tentang farmasetika metformin penting dalam memastikan bahwa obat tersebut diproduksi dan digunakan dengan aman dan efektif dalam pengobatan diabetes tipe 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu farmakokinetik dari metformin. Farmakokinetik metformin mengacu pada bagaimana obat tersebut berperilaku di dalam tubuh setelah pemberian. Proses yang pertama yaitu penyerapan atau absorpsi. Setelah pemberian secara oral, metformin diserap di saluran pencernaan, terutama di usus kecil bagian atas. Penyerapan metformin tidak lengkap dan jumlah yang terserap bervariasi di antara individu. Penyerapan metformin juga dipengaruhi oleh makanan, dengan penyerapan yang lebih baik terjadi ketika diminum bersama makanan. Proses yang kedua yaitu distribusi. Setelah diserap, metformin didistribusikan ke jaringan tubuh melalui aliran darah. Namun, metformin tidak mengalami ikatan protein plasma yang signifikan, sehingga sebagian besar tetap dalam bentuk bebas di dalam plasma. Lalu yang ketiga adalah metabolisme. Metformin tidak mengalami metabolisme signifikan di hati. Sebagian besar metformin dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk tidak berubah melalui ginjal. Proses keempat yaitu ekskresi. Metformin diekskresikan secara tidak berubah oleh ginjal melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. Proses ekskresi metformin dipengaruhi oleh laju filtrasi glomerulus dan pH urin. Yang kelima yaitu waktu paru. Waktu paru eliminasi metformin berkisar antara 4 hingga 8 jam pada individu yang sehat. Namun, pada pasien dengan fungsi ginjal yang terganggu, waktu paru metformin dapat diperpanjang. Lalu yang keenam yaitu efek makanan dan faktor-faktor lain. Metformin memiliki interaksi yang signifikan dengan makanan, dengan penyerapan yang lebih baik ketika diminum bersama makanan. Faktor-faktor seperti fungsi ginjal dan penggunaan obat-obatan lain juga dapat dipengaruhi farmakokinetik dari metformin. Pemahaman tentang farmakokinetik metformin penting dalam menentukan dosis yang tepat, detail pemberian, dan pemantauan efek samping potensial serta interaksi obat. Selanjutnya masuk ke topik terakhir yaitu farmakodinamik dari metformin. Farmakodinamik metformin ini mengacu pada cara obat tersebut berinteraksi dengan tubuh dan menghasilkan efek terapeutiknya. Yang pertama, mekanisme aksi utama. Metformin bekerja dengan beberapa mekanisme untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Mekanisme utamanya termasuk yang pertama yaitu penghambatan gluconeogenesis, di mana metformin menghambat produksi glukosa baru oleh hati melalui proses yang disebut gluconeogenesis. Ini dilakukan dengan menekan aktivitas enzim-enzim tertentu yang terlibat dalam pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti pirufat dan laktat. Yang kedua yaitu peningkatan penggunaan glukosa. Metformin meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh, terutama sel-sel otot terhadap insulin. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan glukosa oleh jaringan tubuh, sehingga membantu menurunkan kadar glukosa darah. Lalu ada inhibisi penyerapan glukosa. Metformin juga dapat menghambat penyerapan glukosa dari usus ke dalam aliran darah, meskipun efek ini tidak sebesar mekanisme lainnya. Lalu yang kedua itu efek terapeutik. Efek utama metformin adalah menurunkan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2. Dengan mengendalikan kadar glukosa darah, metformin membantu mencegah komplikasi jangka panjang dari diabetes, seperti kerusakan saraf, mata, dan ginjal. Selain itu, obat ini juga dapat membantu menurunkan berat badan pada beberapa pasien. Yang ketiga yaitu pengaruh pada metabolisme lipid. Selain menurunkan kadar glukosa darah, metformin juga dapat memiliki efek menguntungkan pada metabolisme lipid. Ini termasuk pengurangan kadar trigliserida dan kolesterol total dalam darah, yang dapat membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular pada pasien dengan diabetes. Nah, selanjutnya ada efek antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metformin juga memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang seringkali terkait dengan kondisi diabetes. Lalu yang kelima ada tolerabilitas dan efek samping. Meskipun metformin umumnya memiliki profil efek samping yang baik, beberapa pasien mungkin mengalami gangguan gastrointestinal ringan seperti mual, muntah, atau diare. Efek samping ini cenderung ringan dan sementara, dan biasanya berkurang seiring waktu. Nah, pemahaman yang baik tentang farmakodinamik metformin penting dalam memastikan penggunaan yang efektif dan aman dari obat dalam pengobatan diabetes tipe 2. Nah, sekiranya itu saja penjelasan saya mengenai biotransformasi, farmakodinamik, dan juga farmakokinetik dari metformin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.